sesuatu yang melejit. Ya. Jadi banyak hal, banyak program yang disampaikan dan menurut saya cukup baik ya. Saya hanya konfirmasi mulai dari hal-hal yang sederhana dulu. Gitu. Untuk jumlah peserta didiknya 3 tahun terakhir pun. Alhamdulillah kami ada kenaikan pertama. Naik ya. J. 2023, 2024, 2025 naik. J. Naik terus. Naik alhamdulillah. J. Bagus. Mestinya akreditasinya harusnya sudah A ini. Kalau kelihatannya masih B. Masih B. Lama. Kami terkendala satgas, Bapak. Satgas Terkendala Oh iya, tanahnya. J. Tanahnya terbatas. Ya, 423 meter persegi. Oh iya, bukan. Dengan murid sekian. Iya, terus ya. J. Minta berapa kalau A? Pengembangan ke atas Bapak ke yayasan kami. Oh gitu. J. Kan ada standarnya itu. J. Ya. Baik, saya fokus ke programnya aja ya. Tadi dikatakan banyak program ya. Terutama kalau dari gurunya sih kayaknya udah bagus ya program. Untuk eksplorasi dari potensi anak-anak mungkin bisa disampaikan. Misalnya dalam pohon berkode itu peran anak di situ apa? yang pohon barcode Ya. Jadi mungkin dari pohon barcode ini coba menjawab dari pohon barcode ini sebenarnya anak adalah apa? Isi dari barcode tersebut adalah kegiatan anak-anak. Tetapi yang melihat barcode tersebut, yang melihat di pohon barcode tersebut ada program, ada rencana pembelajaran, ada juga dokumentasi. Nah, di sini anak-anak berperannya adalah dengan mengisi dokumentasinya. Dengan begitu, ini kami beritahu anak-anak, dek, ayo di foto nanti diisi di Bu Guru unggah di barcode, di pohon barcode nanti biar mama live gitu. Pak, itu aktivitasnya apa saja? Setiap hari. Aktivitas harian. Iya, oke. Tidak ada fokus misalnya yang bisa diunggah di situ kegiatan ini itu betul. Ada juga seperti ODL, terutama apa itu ODL? Outdoor learning. Oh, outdoor learning. Kami unggah Bapak. Berenang terus. Nanti salah outdoor sikat gigi. Outdoor learning, ya. Oke, jadi banyak ya kegiatan anak-anak ya. Oke. Kemudian di situ ada perpustakaan digital. Ya. Ini sudah berfungsi dengan baik terutama untuk anak-anak. Sampul. Ya. Sudah. Jadi di perpus digital itu kan kami menciptakan buku cerita sendiri yang sesuai dengan topik yang kami sepakati. Termasuk dari orang tua. Orang tua mengaksesnya belum, baru Bu Guru mawon Bapak. Oh gitu. Iya. Kan, ceritanya itu kan tidak harus dari guru. Ya. Kalau abad satu tadi ceritanya kan banyak dari orang tua. Nah, ini abad satu gimana? Beda atau gimana? Sekarang abad satu. Kalau abad 3 tadi kan banyak dari orang tua. Kalau abad satu gimana? Abad satu ini adalah produknya guru, akan tetapi ini bisa diakses orang tua. Jadi orang tua juga bisa membacakan buku tersebut di rumahnya. Gitu, Bapak. Tetapi memang yang kami memang baru produk dari guru begitu. Mungkin kedepannya kami kembangkan lagi. Iya. J. Ada ini sudah dilakukan berapa tahun? Sejak kami lolos dari Sekolah Penggerak Angkatan 3 Bapak. Jadi kami berinovasi, kami mengembangkan SDM. Jadilah ini dari kesepakatan bersama dalam kegiatan rutinitas kami in-house training setiap bulan. Di Kota Madiun itu TK-nya yang sudah lolos Sekolah Penggerak berapa? 7. Termasuk Abad 1 J. Nah, dari kami lolos menjadi sekolah penggerak, kami berupaya untuk meningkatkan SDM kami. Jadi saya merefleksi bersama teman-teman kebutuhan apa Bu Guru untuk peningkatan SDM. Bu Guru nyuwun langsung
khusus pembuatan buku perpustakaan digital, menciptakan buku cerita sendiri sesuai dengan topik yang kami angkat. Jadi kami memfasilitasi, sekolahan memfasilitasi karena mungkin kami memang mendapatkan mungkin dana bantuan untuk peningkatan kompetensi di intern dulu, memperbaiki di dalam dulu, Bapak. Dari program sekolah penggerak kami mendapatkan 3 kali anggaran. Kalau namanya BOS kinerja, BOP kinerja, dari pemerintah. Ya cukup dari saya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Prof. Selamat untuk TK Angka 1. Luar biasa inovatifnya ya. Dan mudah-mudahan prestasinya juga melejitnya jangan tinggi-tinggi, nanti kalau produknya mulai hilang. Nama akronim mawon Ibu. Akronimnya Bu, saya ingin ini ya, klarifikasi tentang kaleng filantropis. Itu setiap anak ini ya menyumbang itu ya, istilahnya memasukkan uang kecil itu. Membawa anak-anak kami fasilitasi dengan setiap anak itu mendapatkan kaleng filantropis sendiri-sendiri. Kami beri nama begitu, bisa ya ini. Nah, kami memotivasi dan itu juga atas permintaan orang tua. Waktu kami, saya khususnya sosialisasi program bahwa kami menyampaikan program-programnya di TKAP 1 termasuk kaleng filantropis. Teknisnya anak-anak setiap hari dibawakan uang seikhlasnya, ngapunten Bunda. Jadi ada yang bawa 500, 1000, 2000. Ada orang tua yang mungkin karena sibuk itu juga nyuwunnya itu 1 bulan sekali, itu dihitungnya setiap hari seperti itu. Nah, anak-anak itu senang setiap masuk. Kami kan pembiasaan paginya sampai jam 8, 10 menit itu anak-anak masuk, kemudian anak-anak mengambil kaleng filantropis tersebut, memasukkan sendiri, dan sepertinya itu budaya sekolah kami yang sangat luar biasa karena dari kaleng filantropis ini kami bisa kemana-mana, ngapunten bahasanya kemana-mana itu kami bisa berkunjung ke panti asuhan, kami bisa setiap Jumat berbagi Jumat berkah, kami bisa baksos ke lansia di sekitar sekolah kami bisa takjil on the road waktu Ramadan. Itu budaya itu sudah sangat baik sekali di TKA 1 untuk kaleng filantropis. Kemudian misalnya ada anak yang nggak mampu itu nggak menyebabkan atau ini? Tidak, kami juga tidak mewajibkan itu Mbak. Jadi ya semampunya anak, meskipun apunten nggih orang tuanya mampu, kadang-kadang ada yang lupa tidak bawa, kami juga tidak harus ini harus tidak seperti itu juga. Kemudian ini pengumpulan dananya ini tiap hari ya? Tiap hari, kemudian dibongkar, ngapunten nggih bahasa, dibongkarnya itu setiap bulan, akhir bulan itu orang tua yang membongkar dan mengumpulkan uang-uang tersebut yang digunakan untuk yang dimanfaatkan untuk yang tadi dalam sebutkan. Penyimpanannya kaleng itu dibawa anak di rumah atau di sekolah? Di kelas, setiap kelas. Setiap kelas aja, aman. Aman. Bu guru nak yang bertanggung. Jadi ini musimnya kemalingan ini keburukan. Yang diambil itu Pak Racah-Racah itu. Ya, terima kasih. Jadi ini juga ini ya keamanannya ya, karena itu merupakan kegiatan sosial. Ya, dijaga keamanannya. Kemudian ini kan bisa juga ini dikembangkan ya untuk suntikan kelas ya ini. Kalau saya mengistilahkan suntikan aja anak kecil. Ini juga dibiasakan anak menabung, jadi bisa kerjasama dengan bank untuk diambil tiap ini sehingga menjadi tabungan anak-anak. Jadi dengan semangat saja, misalnya dengan BPD atau apa, terus tiap bulan diambil itu, jadi anak-anak juga punya tabungan. Selain mereka juga berbagi itu untuk pengembangan
supaya punya simpanan iya. Jadi ada kaleng untuk menabung. Jadi literasi finansial. nah finansial. Walaupun itu sedikit, nanti kerjasama dengan bank. Kalau petugas bank itu kan juga bisa dijadikan guru inspiratif Bu. Ketika dia lulus, dia kan sudah punya finansial, mungkin akan dilanjutkan nantinya. Itu saya teringat dengan itu ya kaleng-kaleng. Baik. Kemudian Bu, dampak dari kegiatan ini apa Bu terhadap para mahasiswa? Yang nyata ya dari kegiatan. Dampaknya dari untuk siswa, kami tidak seperti yang disampaikan Bu Sion di sini, tidak ayo bawa tidak, tetapi misalkan ada yang tidak bagus, saya tidak bawa tidak apa-apa. Tapi kemudian kami mengatur hati anak-anak. Terima kasih ya yang sudah mau beribadah hari ini. Semoga rezekinya mama papa bertambah. Dari sini karakternya, jadi karakternya kami sampaikan bahwa ini nanti digunakan untuk bla 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 bla. Jadi nanti kalian sudah menabung pahala untuk di akhirat nanti dicatat malaikat ini dan itu dari situ anak-anak karakter berbaginya itu sudah muncul di situ. Empatinya kepada orang lain sudah muncul di situ. Disambung dengan ketika hari Jumat diajak untuk berbagi. Nah di sini dia anak-anak tahu realnya dari sini. Oh yang dibawa, yang dibagi setiap hari Jumat ini adalah hasil mereka berinfak setiap hari di celengan. Ya semoga nanti yang dilakukan terhadap anak-anak itu dilakukan dengan ikhlas dan bisa mengamini dari dunia amin. Dari saya cukup. Selamat untuk seru. Apa itu terlalu tinggi maksudnya programnya menggunakan kaleng tapi mudah-mudahan bukan kaleng-kaleng. Amin. Masya Allah. Ini saya beri masukan aja Bu. Satu penomoran rumusan masalah tiba-tiba jangan dua. Wes merasa di masalah nih, cek lagi. Terus dari jawaban rumusan masalah ini di simpulan itu mau menanyakan bagaimana penerapan program legit dapat mempengaruhi perubahan perilaku yang seperti apa yang dipengaruhi oleh program legit itu. Di sini perilaku berapa? Ya. Samuel J. Dari sini perilaku yang berubah mungkin dari sini perilaku perpustakaan digital. Kalau kemarin perpustakaan digital memang guru yang lebih produktif di sini. Tetapi manfaatnya anak-anak setiap topik itu kami mencari bukunya sulit Bapak. Jadi kami kadang hanya berupa gambar, hanya berupa cerita kalau zaman dulu. Tapi setelah kami belajar seperti ini punya perpustakaan sendiri, kami membuat buku cerita sendiri. Misalkan topik kita pecel kemarin, jadi kita buat pecel. Terus anak-anak lebih mengenali dari situ sehingga pada topiknya itu latarnya dia bisa masuk. Kemudian untuk pohon barcode-nya ini anak-anak karakter apa yang muncul pada anak-anak ikut berpartisipasi berperan terhadap apa yang ada di sekolah. Jadi dia kalau bahasa Jawa rumangsa diwongne, tadi rumangsa diajak bisa berjasa di situ. Iya, Terus untuk ini karakter kronisnya sangat terlihat di sini, karakter berbagi, karakter empati, dan dia karakter baik. Ingat kepada Tuhannya, karena di sini dia sadar kalau dia ini adalah perbuatan kebaikan. Jadi saya nyelengi untuk nanti di akhirat. Begitu bahasa kami dengan anak-anak. Dengan untuk komunitas belajar ini kan kami ini untuk guru ya. Dari hasilnya guru ini jadi kami bisa mendidik anak-anak lebih baik lagi. Yang mungkin dulu sebelum belajar kami mungkin kurang kreatif atau bagaimana seadanya. Dengan begini kami lebih
berpusat kepada anak. Kemudian untuk tapak suci ini karakternya, karena di tapak suci juga diajarkan untuk jujur dan dengan iman kita menjadi kuat, dengan akhlak kita dengan akan menjadi lemah. Nah, dari situ dia akan tahu iman itu menjadi kuat. Di situ kita nyambung Bapak di situ dengan yang dilakukan dengan anak-anak setiapnya, hingga misalkan beruntung ada yang ikut kejuaraan hingga menjadi juara. Oke. Soalnya cuma saksi mohon maaf kalau dia betul. Jadi di SUB itu kan penerapan budaya itu nih. Jadi saksinya dalam namanya sebuah budaya itu kan mesti tidak hanya satu orang yang menerapkan, tidak hanya satu orang. Jadi di sini disebut juga ada guru, orang tua, siswa dan seterusnya di pihak yang terlibat. Nah di deskripsinya ini mungkin Ibu bisa jelaskan juga, paparan juga bahwa bisa perpustakaan digital itu adalah ini guru ngapain aja, siswa ngapain aja, nilai yang dibiasakan apa, dan mungkin nanti pada akhirnya dampaknya seperti apa, proses kebiasaan itu apa, pada akhirnya apa. Siap Bapak. Itu aja mungkin karena diburu waktu lebih cepat. Terima kasih. Jadi, Matur Assalamualaikum. Ya.